Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diki Agustiansa dengan NIM 10517043 Di sini saya akan menjabarkan tentang jawaban saya terkait ujian akhir semester mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan dengan dosen pengampu Bapak Z Haryanto SH MH. Baiklah, langsung saja ke jawaban yang nomor 1. Baiklah, jawaban nomor 1 adalah menurut Undang-Undang Pasal 1 Ayat 22 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara, kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang pasti jumlahnya sebagai akibat melawan hukum, baik sengaja maupun lalai. Hal-hal yang menyebabkan kerugian negara adalah sebagai berikut. Yang pertama, kerugian negara dapat terjadi jika berkurangnya aset negara atau dijual aset negara atau dihibahkan kepada pihak lain. Yang kedua, memanipulasi biaya instansi dengan membuat biaya fiktif yang berakibat merugikan instansi atau negara. Yang ketiga, transaksi yang berakibat penambahan utang negara secara tidak wajar sehingga dapat dikatakan sebagai kerugian negara karena kewajiban negara untuk membayar utang semakin besar. Yang keempat, adanya permainan harga pembelian barang yang tidak wajar yang jauh di atas harga aslinya sehingga dapat merugikan keuangan negara. Terkait video konspirasi dana siluman tentang penyelewengan anggaran pendapatan daerah yang melibatkan banyak pihak. Kalau dilihat dari segi perspektif ilmu tata kelola keuangan negara, kasus seperti ini terjadi disebabkan tidak berjalannya tata kelola keuangan dengan baik yang berdasarkan undang-undang atau peraturan yang telah ditetapkan, dan juga tidak berjalannya peran lembaga yang terlibat dalam tata pengelolaan keuangan atau tata kelola anggaran. Contohnya, peran DPRD yang seharusnya berperan sebagai auditor, perumus dan pengawas anggaran, malah mereka menjadi oknum penyelewengan tersebut. Dan lembaga lain seperti Inspektorat Jenderal tidak berjalan sepenuhnya karena badan ini di bawah pemerintah, sehingga untuk mengungkap dan mengatasi kasus-kasus seperti ini susah terjadi karena di bawah tekanan atau di bawah naungan ruang lingkup pemerintah. Ditambah lagi backingan dari pihak lain sehingga memperlancar penyelewengan ini. Mungkin bukan hanya Jakarta yang mengalami kasus seperti ini, mungkin daerah-daerah lain juga mengalami kasus serupa, tapi belum terungkap. Menurut saya, negara ini harus merevisi kembali fungsi, kedudukan, dan wewenang lembaga-lembaga pengawas anggaran seperti Inspektorat Jenderal seharusnya bersifat independen supaya bisa lebih leluasa untuk menjalankan tugas sebagai pengawas anggaran, supaya bisa menangkap, menekan, dan mengurangi kasus-kasus penyelewengan di anggaran. Dan seharusnya pemerintah juga membuat peraturan untuk mewajibkan lembaga-lembaga yang terlibat dalam anggaran untuk melaporkan tugas atau melaporkan anggaran yang telah dikeluarkan kepada lembaga pengawas yang independen dan terpercaya supaya bisa mengurangi kerugian negara. Baiklah, selanjutnya terkait dengan pertanyaan ketiga, jika saya menjadi kepala
pemerintahan yang memegang penuh terhadap pengelolaan keuangan negara di tengah pandemi COVID-19 pada masa saat ini. Hal yang saya lakukan adalah memproses ulang atau mempermak ulang anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya, dan saya akan alihkan untuk lebih memprioritaskan anggaran tersebut untuk penanganan COVID-19. Contohnya seperti pembelian alat-alat medis, pembelian obat-obatan, dan bantuan-bantuan sosial dan lain-lain terkait dengan penanganan COVID-19 supaya bencana COVID-19 ini cepat berakhir agar tidak mengganggu kestabilan ekonomi, karena dikhawatirkan kalau bencana wabah COVID-19 ini tidak cepat diatasi akan berakibat kepada lemahnya perekonomian negara. Baiklah, itulah jawaban dari saya terkait ujian akhir semester mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.